Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, di malam Jumat beberapa ini kita masih diberikan kesempatan. Jadi tentang nikmat yang besar itu kesempatan, gitu ya. Nah ini patut kita syukuri, sehingga kesempatan itu nanti diberikan lagi. Ya, di antara nikmat itu banyak banget gitu ya. Nikmat kesempatan, karena ada orang diberikan kesempatan nggak ngambil kesempatan itu, akhirnya ya hilang kesempatan. Kesempatan kita datang, kemudian kita syukuri, kemudian kita niatkan untuk istiqomah, maka insya Allah Allah ikatkan hati kita untuk terus terikat dalam kegiatan kebersamaan. Nah ini jadi niat syukur kita saat ini diberikan kesempatan. Ya bisa karena kita sehat, kemudian Allah menggerakkan hati kita untuk datang. Nah ini bagian dari nikmat-nikmat Allah yang patut kita syukuri. Bisa jadi kita masih ada belum meninggal gitu ya, kemudian ada di rumah, tapi ternyata Allah nggak memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ya bisa juga. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir. Nah ini kemudian kita jadikan karena sekarang ini momen kita untuk meraih atau untuk mendapatkan kabar juga bahwa di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang agung. Bulan kembali kita untuk mendapatkan karunia-karunia Allah. Itu ya, makanya kita bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kepada keluarganya dan umatnya agar senantiasa kita dapat mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, disyariatkan. Di antaranya ya sekarang ini momen kita untuk meraih lagi kesempatan bonus-bonus gitu ya. Karena memang Allah menginginkan kita masuk surga gitu. Kalau nggak masuk surga juga ya berarti salah kita, bukan salah Allah, emang udah Allah ngasih bonus lagi. Kenapa? Sekarang Allah menyiapkan 10 hari yang dimana 10 hari ini adalah momen kita untuk mendapatkan pahala-pahala seperti pahala jihad itu apapun. Jadi pahalanya besar banget gitu. Kalau di bulan Ramadan kan masih ada yang 70 kali lipat, yang 700 kali lipat. Kalau sekarang pahalanya masih besar. Nah, tapi dosa juga besar juga. Nah, di sini ini momen lagi gitu. Makanya untuk mendapatkan ini itu kalau kita lihat contohnya Nabi Ibrahim ya dahsyat banget gitu. Pertama ada totalitas, istilahnya full gitu. Karena untuk surga tuh kita memang harus totalitas gitu. Nah, kemudian ada pengorbanan, makanya bahasanya ya korban. Supaya kita ingat bahwa kita harus berkorban. Untuk hidup kalau nggak berkorban ya nggak bisa hidup dah gitu. Kemudian totalitas kalau sukses, kalau enggak ya kan kita semuanya di Indonesia ini agak tanggung semua gitu ya. Buahnya terlalu banyak optimisnya tapi tahu kali itu. Nah ini jadi pertama memang pengorbanan yang terus dilakukan. Karena kita belum apa-apa dan masih berkorban. Ini bahasanya Allah ingatkan. Kalau tanya sekarang korban ya kalau nggak korban kita tahu kita nggak korban. Tapi yang diminta sama Allah agar kita tahu bahwa di sini ada pengorbanan. Ya di zaman Nabi Ibrahim itu nggak tanggung yang diminta korban anaknya gitu. Yang udah ditunggu 80 tahun kemudian pas sudah dapat disuruh pisah itu pengorbanan kita sedih banget sih. Udah dipisahin 13 tahun pas ketemu dan perjalanan disuruh dipotong ya. Nah ini pengorbanan yang sangat, jadi totalitas juga yang namanya nggak tanggung-tanggung. Benar-benar Nabi Ibrahim sampai
bawa Nabi Ismail, kemudian diasap pisaunya, kemudian sampai kisah-kisah itu bagaimana Nabi Ibrahim Bismillah itu ya. Nah ini benar-benar. Nah kita kalau melihat suksesnya, jadi ya kalau sekarang kita masih jauh dari pengorbanan, jauh dari totalitas, ya susah jadi orang sukses ya. Nah sukses-suksesnya para orang-orang beriman tuh diperlihatkan bagaimana misalnya mimpi-mimpinya juga ketahuan dari Nabi Ibrahim tuh di tempat yang begitu panas, nggak ada orang, doanya masih optimis. Totalitas itu, Rabbana ini akan berbagi dengan ini baikkan muharram. Ya, ya Allah, aku tempatkan anakku di tempat yang gersang, tapi dia masih yakin gitu. Sehingga sampai sekarang akhirnya doa-doa itu masih terasa oleh kita di Mekah gitu ya. Ada istilah pergi haji semua kemana. Kemudian di bulan ini juga kita akrab banget deh. Allah mengasih ini pendek banget suratnya, apa semua ya. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka. Ayat ini pendek banget biar tahu gitu, biar gampang diingat. Kasih clue-nya tuh pakai RR semua belakangnya. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Udah gitu apa? Setelah suratnya pendek, semuanya, hampir semuanya yang di negara muslim apalagi kita gitu ya, itu ikutan gitu, ikut motor. Jadi udah rasain banget kerjaan. Cuma kadang-kadang kita ngambil hikmahnya, ngambil nilai-nilai dari apa yang kita lakukan itu nggak ada. Suratnya udah apal gitu ya, tinggal ngamalinnya doang. Apa yang ada di kandung di sana ya itu. Kita dalam beragama udah totalitas belum? Apa cuma sekedar gitu. Padahal mati perlu persiapan benar. Surga tuh harus serius gitu. Kita ngambilnya main-main. Nah ini. Jadi udah dikasih suratnya pendek, kemudian kita ikut melaksanakan, tapi kemudian nggak bisa ngambil hikmah. Akhirnya ya cuma berlalu begitu aja. Dan kita harus mengambil, ini kesempatan juga. Jadi kita sudah harus lebih kuat keyakinan akhirat kita gitu. Dulu para sahabat kenapa mereka bisa sampai yang tadinya primitif, bahasanya primitif itu kemudian bisa sampai menguasai Persia, Romawi. Itu karena langsung dari mimpi-mimpi mereka yang ditumbuhkan dari Al-Quran, totalitas mereka. Sehingga ya sekarang Turki kemarin tuh sudah bisa menjadikan apa? Hagia Sophia ya. Hagia Sophia menjadi kembali menjadi apa? Yang tadinya museum sudah jadi masjid lagi. Mengingatkan dulu seorang pemuda usia 21 tahun itu mimpinya atau tanggung. Kalau sekarang menundukkan Amerika gitu ya. Belum Persia. Sampai dari perang itu gimana? Dalam satu malam itu ngangkut, strateginya dahsyat banget. Kenapa? Perahu diangkat ke gunung gitu. Berapa perahu? 400 perahu diangkat ke atas. Nyebrang gunung. Karena kalau lewat lautan pasti karam. Di bawahnya ada menuju ada benteng laut gitu, tapi pakainya pakai apa? Lantai. Itu yang kalau masuk sana nyangkut dan pasti balik gitu. Lantai yang tambang gedenya kayak apa? Lantai masak apa? Nah, jadi nggak bisa tembus. Karena bisa tembus buat apa? Ya perahunya dibawa ke gunung gitu, nyebrang. Naik ke atas kemudian airnya baru masuk ke dalam lautan, dibawa ke lautan. Jadi digotong gitu, dahsyat gitu ya. Jadi keyakinan totalitasnya banyak. Kisah-kisah orang-orang dari Muslim itu bentuknya real, nyata gitu, nggak kayak orang Barat, hayalan semua, bermain hayalan. Apalagi Rambo yang pelukan filmnya hayalan, Spiderman hayalan semua.
Tapi dalam Islam, kalau kita lihat para sahabat itu ada yang 80 orang mengalahkan sampai ratusan, ada yang 100 melawan sampai ribuan. Itu Jabal Tariq di Gibraltar itu kan masuk ke Islam itu berapa orang gitu, ratusan pasukan kecil melawan Romawi. Tahunnya Masya Allah gitu, ada kebetulan ini. Bagaimana yang kemudian kapal itu dibakar-bakar, akhirnya kemudian langsung dengan musuhnya. Karena apa? Karena udah pasukan Muslim kalau dia ke belakang mundur berarti mati. Perahunya dibakar gitu, nggak bisa kabur. Ada cuma satu kalau mau sukses ya di depan melawan musuh. Nah itu Jabal Tariq, Tariq bin Ziyad. Jadi kapal yang sebanyak 40 kapal itu dibakar semua. Nah, itu. Kemudian satu-satu pilihan harus memenangkan peperangan. Sehingga dengan kekuatan tadi keyakinan, totalitas akhirnya bisa menjadi menguasai dan Islam masuk ke Eropa. Nah ini, jadi kita masih belum apa-apa gitu. Ya, suratnya sudah kita pegang. Ina atau ina kalau Ustaz Rasul lilin di kalam udah hafal semua gitu. Dan tinggal kerjaannya udah kita kerjain, apa? Foto. Nah, tapi tinggal amalan-amalan lain. Nah, minggu ini coba minimal kalau bisa Quran 1 juz setiap hari 1 juz ya. Momen nih gitu ya. Karena pahalanya ya itu tadi besar banget amalannya. Nggak diketahui lagi kayak jihad gitu. Sayang kemudian kalau kita nggak diambil lagi. Ini momen kita untuk mendapatkan surga. Kenapa? Karena surga itu nanti nggak ada, bukan setahun 2 tahun gitu. Perlu bekal banyak. Kita bawa sebanyak-banyaknya bekal aja, nggak bisa, nggak cukup buat masuk surga. Karena surga bukan pakai amalan aja. Dia sebagai kebahagiaan kita menghadap Allah, bahwa kita membawa sesuatu yang kita bisa. Kalau buat masuk surga, buat nikmat yang sekarang aja ya cukup gitu ya. Nikmat matanya. Sehingga ada satu kisah ibarat ya kalau nggak salah di Itali. Itu dia pas habis sembuh dari corona, terus suruh bayar, ternyata bayar untuk napasnya sekitar 30 juta gitu. Nah itu dia langsung nangis gitu, nangis gitu. Misalnya orang dokter ya Allah, kok dia nangis dikasih tahu pembayaran? Dia menangis bukan masalah bayarnya ternyata. Itu dianggap ya Allah. Dia menangis kenapa? Kenapa dagang dulu? Iya, dia nggak merasakan betapa mahalnya. Dia seminggu aja udah 30 juta gitu, sekitaran gitu. Jadi nafas yang segitu aja ternyata dia mahal banget. Sementara dia dari kecil nafas gratis. Sehingga dia merasakan betapa agungnya ya Tuhan ini memberikan karunia. Nah kita coba ya merasakan hal itu sehingga kita ya Allah momen kita untuk tadi pertama kalau di Al-Kautsar itu inna atayna al-Kautsar, merasakan keagungan Allah, nikmat-nikmatnya sehingga kita terbangun untuk berbuat gitu. Karena surga itu nanti memang harus punya amalan nih, harus punya bekal. Dan Allah menyiapkan setelah Ramadan, kemudian dikasih sekarang 10 hari aja, tapi pahalanya nggak tanggung gitu. Kalau kita nggak ambil dengan cara apa lagi gitu, di bulan-bulan besar kita nggak dapat, sama aja. Nah makanya nanti jangan sampai lupa, karena kita konsentrasi ke korbannya, tapi puasanya alhamdulillah lupa. Diingat ntar ya, kalau perlu bangunin sahur gitu di sini. Tanggal 9 nih, kita kan lupa. Kalau bisa dari 8 boleh, dari tanggal 1 boleh kemarin. Tadi kok sebenarnya ya minimal nanti teman-teman kita semua kita pakai untuk puasa tanggal 9, berarti hari Kamis. Kamis, 1 hari ya? 1 hari aja minimal gitu ya. Kalau 2 hari boleh. 2 hari nggak apa? Aku boleh. Kalau malam sahur bersama. Ya. Meleleh. Kita buat program itu. Ya, jadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Nah tadi kita coba mengamalkan bahwa kita karunia Allah besar banget buat kita. Mau ngapain lagi gitu? Kita kan nggak ada yang ngetir. Ada yang ngetir nggak punya duit. Ada yang diingetin apa lagi? Banyak banget dengan musibah-musibah agar kita sadar Allah sayang banget sama kita gitu ya. Nah sekarang ada momen sekarang yaitu jangan sampai lupa. Nah ini kemudian untuk kita sukses di dunia akhirat tadi ya udah kita mau berkorban totalitas kemudian dan kita optimis gitu ya tadi itu Nabi Ibrahim ya udah tadi mau berkorban kita mau sukses dunia ini korban nggak mau korban tenaga ogah tapi mau sukses gitu totalitasnya enggak udah gitu nggak optimis lagi udah susah ya nggak bakal sukses gimana mau sukses gitu berkorban nggak ada totalitas nggak ada kemudian optimisnya nggak ada ya udah susah karena gini-gini aja coba kita mulai ambil hikmahnya di bulan ini jadi ada penilaian apalagi untuk surga gitu kamu hasil jannah apa kamu mau masuk surga walamma ya Namillahu ladzina jahadu minkum. Allah enggak belum lihat sungguh-sungguhnya kamu, totalitas kamu, jihadnya kamu. Wa ya'lamu as-sabirin, kesabaran kamu belum dilihat. Kita ya memang dari kecil kadang dimanjain. Makanan maunya junk food, praktis. Terus main HP tiba-tiba maunya anak-anak kita disuapin, diantarin makanan, kerja enggak sekarang gitu. Dimanjain banget gitu. Nah kita harus itu ya totalitas anak-anak yang dulu sukses antara orang sukses pasti dulu ngalamin susahnya ya susahnya waktu mereka banyak yang sekarang sukses dulu ini pasti ngalamin perjalanannya. Nah ini ada totalitas pengorbanan yang optimis Nabi Ibrahim itu optimis gitu. Tapi jangan lihat optimisnya dulu, lihat pengorbanannya gitu ya, kemudian lihat totalitasnya dalam melakukan. Nah ini kita ambil coba ya ayatnya udah gampang banget, kemudian ya kita melaksanakan juga korbannya. Coba jangan sampai lupa hubungan pada Allah. Kalau mau tahu kan hubungan kepada manusia, hubungan pada Allahnya, sholat, sholat yang kita jaga lagi. Ini yang menjadikan semuanya bisa diterima. Kalau lihat sholatnya bagus, insya Allah semuanya bagus. Allah berikan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Makanya dari sekarang maka kita belum totalitas, belum sabar, belum ini. Bisa jadi sholatnya masih belang-belang ya. Sehingga susah banget kalau kita untuk totalitas mau berkorban karena masih takut. Tapi kalau udah sholat, maka fasolli li rabbika wanhar. Sholat kita kemudian ya wanhar, mau berkorban. Inna syani'aka wal abtar. Semuanya orang nanti kita akan optimis. Kenapa orang-orang yang nggak suka sama kita itu sesungguhnya wahai Muhammad orang yang benci engkau mereka adalah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi kita ada Nabi Muhammad itu dijaga. Apalagi kita umatnya juga insya Allah kita tadi melaksanakan itu semua Allah akan menjaga kita, membimbing kita. Mungkin itu ya. Jadi simpulannya ya sekarang kalau dari persiapan kita tadi pertama kita siap berkorban, kemudian kualitas dan optimis. Kemudian dari amaliyah kita ya sekarang bersyukur, ibadah, kemudian yang paling tinggi adalah sholat kita. Kalau bisa sholatnya full, tambahin sholat sunnah, sholat ini. Kemudian dari sana kita mau berkorban, hubungan manusia kita tingkatkan lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Maka kita akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang ya mungkin nggak bagus, hal-hal yang menjadikan kita dalam kehancuran. Itu Allah jaga. Ini ya dari hal ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan berlalu begitu aja. Ingat sholatnya, puasanya, dan tentunya ngajinya. Ya ngaji sendiri boleh, rame-rame boleh, karena pahala itu agung dan semuanya adalah agar kita bisa masuk surga bareng-bareng. Ya, kalau sudah sampai ketahuan, wabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Gimana lagi caranya agar kalian mau sadar?
nunggu mati lagi gitu kan, udah kasih peringatan nunggu mati aja, kata Zatul Maqabir. Jangan sampai nunggu mati, ya. Nah, kita sadari dan kita paksakan, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus mengambil hikmah dari semua perjalanan, dari semua syariat atau aturan-aturan Allah, dari semua yang Allah hamparkan di depan kita bisa mengalaminya, bisa ambil hikmahnya, dan kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dunia